Oke, Mbak Mas Immanuel masih perjalanan pulang. Oke, kok rekornya nggak muncul tuh sana ya, gambar rekornya? Gambar rekornya nggak muncul, itu kita nggak bisa kontrol. Baik, bagaimana menulis scientific paper, khususnya untuk jurnal dan case study ya. Ini sebagian saya ambil dari Research for Life. Sekarang beberapa macam-macam atau tipe-tipe dari scientific paper adalah original article. Informasinya berasal pada original research ya, atau riset-riset aslinya. Kemudian yang kedua adalah case report, and usually of a single case, biasanya single case ini nanti untuk kelas yang berikutnya membuat case kan ya. Dan technical notes ya, itu menggambarkan spesifik teknik atau prosedur, technical notes. Kemudian pictorial essay, teaching article with image, ini biasanya untuk apa namanya itu satu lembar rangkuman dari risetnya. Kemudian review, itu detail analysis of present research on specific topics. Jadi kalau yang pictorial essay itu tentang poster ya, review itu mereview secara detail. Jadi Anda juga bisa mereview. Jadi sebenarnya kalau mau review jurnal lebih detail ya. Kemudian digabung beberapa topik yang sama, itu merupakan karya ilmiah juga. Dan komentari, short article with author personal opinion. Dan editorial, often short review of or critic of original articles. Dan letter to the editor, short and unobjective of interest to readers. Ini bukunya dari Effective Medical Writing. Sumbernya. Kemudian organization of paper pada umumnya, ya, jadi organisasi dari paper pada umumnya pertama adalah title, abstract, introduction, methods, result, discussion, conclusion, dan acknowledgement dan references. Tidak saya terjemahkan karena memang strukturnya seperti itu aslinya ya, kata terjemahkan nanti malah repot. Catatan, sebagian besar jurnal ilmiah mengikuti format abstrak yang terstruktur. Kadang-kadang hasil dan pembahasan digabungkan. Ketika data membutuhkan diskusi yang ekstensif untuk memungkinkan pembaca mengikuti alur logikanya. Dan istilah itu terkenal dari istilah IMRAT ya, yang dirangkum. IMRAT singkatan dari introduction, what is the question, atau pertanyaannya apa sebenarnya. Apa yang menjadi pertanyaan di dalam penelitian atau dalam paper Anda. Itu sangat penting. Dan sebenarnya intinya itu hanya satu pertanyaan intinya. Contoh misalnya Anda meneliti tentang service quality. Pasti pertanyaannya adalah apakah pelayanannya sudah memuaskan, ya kan? Apakah pelayanannya sudah sangat memuaskan? Satu pertanyaan itu kemudian digabung-gabungkan dengan beberapa indikator. Lalu mengukurnya bagaimana? Lah itu baru muncul beberapa variabel yang akan menganalisis atau kaitkan dengan bagaimana variabel-variabel tersebut bisa menyebabkan pelayanannya memuaskan, atau kaitannya dengan variabel-variabel tersebut, kepuasan itu diukur dari aspek apa saja. Kemudian methods, how did the researcher try to answer it. Jadi bagaimana peneliti itu mencoba untuk menjawabnya. Bagaimana ya, jadi bagaimana cara menjawabnya atau mencoba untuk menjawabnya. Kemudian result, what did the researcher find.
Apa yang ditemukan? Analisis adalah pembahasan, analisis adalah analisa, kemudian discussion, what do result means. Ya. Ini contohnya. Apa namanya, mulai dari title, abstrak, kemudian di sini juga ada gel ya, biasanya ada gel menghendaki adanya kalau Anda scientific paper biasanya ada permintaan gel, diklasifikasi ilmiahnya di mana, ada kategorinya ya. Kemudian kata kunci, ya berarti kata kunci abstrak itu kalau judul itu satu pernyataan, sebenarnya bukan kalimat ya, satu pernyataan yang mencerminkan apa yang akan diteliti dan dikaji atau dikaji. Satu pernyataan. Jadi contohnya adalah impact of culture, brand image, and price on buying decision evidence from East Java. Jadi statement ini jelas-jelas ingin mengetahui dampak dari budaya, image merek, dan harga terhadap putusan pembelian. Ini evidence atau fakta dari Jawa Timur. Kemudian abstrak ini berkisar 150 sampai 200. Jadi kalau nulis abstrak jangan terlalu pendek. 120 sampai 150 sampai 200. Isinya itu rangkuman sebenarnya yang mulai dari tujuan, kemudian metode ya, atau caranya, kemudian hasilnya apa, kemudian kesimpulan dan implikasinya lebih penting. Implikasinya apa? Ini ada di abstrak. Tapi hasil juga tidak perlu menampilkan angka-angka ya. Hasilnya apa ya? Dan metode yang Anda gunakan itu hasilnya apakah di sini budaya berpengaruh signifikan terhadap, contohnya budaya berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, kemudian dari image juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, kemudian juga harga juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan fakta di Jawa Timur menunjukkan bahwasanya dari faktor deskriptif, oleh analisis deskriptif ternyata gender itu mempengaruhi keputusan pembelian karena kebanyakan yang berbelanja ibu-ibu di toko berbasis budaya ini, toko basmala yang kita amati, yang saya amati ya. Itu juga fakta ada di abstrak ya. Lalu apa implikasinya? Tidak menjelaskan bagaimana perusahaan, oleh karena itu budaya harus begini, tidak, cukup apa sih sebenarnya yang dirangkum atau yang didapatkan dari variabel-variabel tersebut yang mempengaruhi putusan pembelian. Mengapa ya? Implikasi itu bagaimana? Ini title atau judul menjelaskan isi makalah dengan jelas menggunakan kata kunci, yaitu database dan mesin pencari. Ringkasan atau abstrak itu 150 sampai 200 kata dari mana? Dari masalah, cara, hasil, dan kesimpulan. Membaca dapat memutuskan apakah atau untuk tidak membaca seluruh artikel. Kalau misalnya nggak cocok, dia akan membaca seluruh selanjutnya. Itu dari abstrak. Oh, nggak cocok, ganti. Kemudian introduction menyatakan dengan jelas masalah yang sedang diselidiki dan alasan penelitian, merangkum penelitian yang relevan untuk memberikan konteks, mengidentifikasi pertanyaan yang dijawab, menjelaskan secara singkat eksperimen, bila memang eksperimen, kemudian hipotesis, pertanyaan penelitian, dan desain atau metode eksperimen umum.
itu dalam introduction ya. Jadi makanya biasanya permasalahan itu didahului dengan fenomena general ya. Jadi pada umumnya itu terjadi gejala apa, kemudian semakin mengerucut, semakin kelihatan atau semakin jelas permasalahannya gitu ya. Jadi kalau di beberapa artikel, salah satu contohnya di artikel saya bahwasanya fenomenanya adalah banyaknya tumbuh retail berbasis budaya atau berbasis agama ya. Di Indonesia khususnya itu fenomena secara umum, sehingga dijelaskan di situ datanya bahwasanya di Indonesia terdapat sekian ratus retail berbasis agama atau basis budaya. Sejak kapan ya, tumbuh pertumbuhannya seperti apa itu juga bila perlu dijelaskan. Lalu permasalahannya adalah apakah hanya itu saja sebenarnya yang menjadi yang menjadi fenomena ya? Apakah hanya faktor budaya? Apakah harga tidak mempengaruhi? Apakah image tentang merek juga tidak mempengaruhi orang berbelanja ke sana? Jadi intinya adalah faktor apa yang menyebabkan orang berbelanja ke toko atau retail tersebut? Ya. Oke, ini contohnya ya. Saya ambilkan dari jurnal saya. Kemudian tadi introduction, jadi di pengenalan atau introduction tadi ya, itu tidak perlu panjang lebar. Beberapa jurnal itu hanya menghendaki maksimal 1 halaman, tapi itu sudah jelas di dalam introduction itu. Fenomena, kemudian permasalahannya apa, lalu untuk mengurai permasalahan tersebut atau memecahkan permasalahan tersebut. Kalau memecahkan katanya permasalahannya menjadi banyak. Satu masalah menjadi banyak masalah. Maka untuk bukan memecahkan tapi memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut perlu dukungan teori ya. Maka di introduksi sudah ada teori, disinggung tentang teori apa yang digunakan nantinya. Kemudian siapa yang sudah menggunakan teori tersebut itu disinggung di introduction. Bila memang memungkinkan itu per variabel ya. Variabel ini mempengaruhi ini sudah pernah diteliti oleh si A ya. Variabel berikutnya adalah fenomena tentang harga atau budaya dengan teori 5 dimension of both state theory, budaya itu mempengaruhi keputusan pembelian. Itu sudah dilakukan oleh peneliti di Vietnam misalnya ya. Itu. Dan harga juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, itu sudah diteliti oleh si A. Kemudian juga brand image itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Itu disinggung di dalam introduction. Tidak perlu panjang lebar, 1 halaman cukup. Kemudian, lalu bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut ya, atau memberikan solusi, itu perlu metode. Jadi tadi teorinya yang mendasari apa. Nah, kemudian teori tersebut tadi, teori sebelum sampai ke metode, teori tersebut diurai lebih detail di literatur review. Literatur review isinya adalah teori dan empiris. Ya. Penelitian si A, penelitian si B, si C. Ya. Biasanya kalau tesis saya wajibkan minimal 15 jurnal ya. Misalnya 15 jurnal internasional dan jurnal lokal yang mirip, yang menggunakan variabel mirip. Kemudian nanti dibuat tabel, si A meneliti tentang apa, variabel apa yang mirip apa, temuannya bagaimana. Si B juga meneliti tentang apa, diterbitkan di jurnal mana, variabelnya apa saja, hasilnya bagaimana. Sampai 15 itu ya. Sehingga semakin jelas gap-nya, bedanya dengan penelitian yang akan saya lakukan, proposal ya. Kalau sudah artikel ya, bedanya penelitian yang saya lakukan adalah terdapat
apa namanya, beberapa peneliti ternyata pendapat. Yang satunya mengatakan variabel budaya berpengaruh terhadap pemilihan, satunya mengatakan tidak. Oh, harga ternyata lebih berpengaruh dari yang lain. Nah, itu menjadi gap ya. Setelah itu baru kita menuju ke metode. Dalam metode itu biasanya didahului dengan kerangka konsep. Ada yang menghendaki jurnal-jurnal, ada yang menghendaki kerangka konsep, ada yang tidak. Kalau di inovatif marketing ini tidak menghendaki atau tidak penting ya kerangka konsep itu. Langsung ke metode, yaitu metodologi. Metode memberikan detail yang cukup kepada pembaca sehingga mereka dapat memahami dan mereplikasi penelitian, menjelaskan bagaimana masalah itu dipelajari, mengidentifikasi prosedur yang diikuti, menjelaskan metodologi baru secara rinci, termasuk frekuensi pengamatan, jenis data apa yang direkam, dan lain-lain. Atau dengan kata lain ya, dalam prakteknya ya, secara detail sebenarnya objek yang diamati itu apa. Kemudian kalau itu kuantitatif ya populasinya itu siapa. Dari populasi yang tidak terbatas atau mungkin ribuan ya atau jutaan big data, apakah Anda akan amati dengan big data ataukah Anda menggunakan sampel perwakilan. Sampel tersebut diharapkan nanti mewakili atau merepresentasikan populasi sehingga metode pengambilan sampel itu menjadi sangat penting. Metode pengambilan sampel yang cocok atau yang pas menjadi sangat penting untuk bisa merepresentasikan populasi. Sehingga nanti Anda di metodologi itu ada sampling yang probabilistik dan sampling non probabilistik. Sampling probabilistik mulai dari simple random sampling, stratified, cluster, ada multi stage ya. Kemudian juga ada apa namanya sistematik random sampling ya. Detailnya di metodologi ya. Kemudian kalau non probabilistik ya, banyak sekali probabilistik. Mulai dari aksidental ya, ketemu si A secara aksidental menjadi responden yang cocok ya. Karena di lokasi yang pengamatan atau di area yang menjadi objek pengamatan. Sehingga yang dia temui adalah representasi dari populasi. Kemudian purposif sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tujuannya apa? Kepentingannya? Ada pertimbangan 1, 2, 3. Itu pertimbangannya ya. Setelah sampling ditentukan, lalu maaf ya, betul. Setelah sampling ditentukan, lalu alat analisis apa yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan? Oh ya, biasanya sebelum metode, setelah kerangka konsep, biasanya ada hipotesis ya. Atau dugaan sementara. Hipotesis 1 apa, hipotesis 2 apa, hipotesis 3 apa. Lalu mencari hipotesis tersebut, kita perlu metode metodologi. Sehingga untuk menyelesaikan atau menjawab hipotesis tersebut perlu alat analisis apa? Apakah multivariat? Kalau multivariat ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi. Yang lain adalah apa namanya asumsi klasik. Ya. Kemudian juga data harus berdistribusi normal. Data tidak terjadi secara teoritis maupun secara empiris nanti tidak terjadi antar korelasi atau autokorelasi itu multi-call. Auto dengan data sendiri, kalau multi-call dengan variabel yang lain tidak terjadi ya. Bentar seperti itu. Kemudian dari alat tersebut perlu juga dijelaskan atau disajikan variabel dan indikator. Nah itu di metode itu variabel dan indikator. Nanti baca jurnal saya itu ya. Yang mau terbit insya Allah akhir bulan ini juga terbit satu lagi. Scopus ya.
Scopus kalau di database-nya masih bunyinya Q3, tapi di Sinta diakui sebagai Q2. Karena memang masuknya agak sulit, sangat detail sekali dan sangat rigid. Yang saya gunakan yang terakhir itu referensinya 85. Kalau Anda kemudian tesis referensinya 20, itu tomboknya banyak. Ini dari skripsi saya reporting, tomboknya banyak saya nyarinya referensi. Oke, metodologi sampai statement hipotesis itu juga penting. Hipotesis satu diterima atau hipotesis diterima jika ya, misalnya mu tidak sama dengan 0. Hipotesis 0 diterima apabila mu sama dengan 0. Jadi perlu dipahami bahwasanya sebenarnya yang diuji itu adalah 0 kuantitatif, ya. Tidak ada beda. Positivis, para pemikir positivis, aliran positivis mengatakan apa sudah terjadi itu sudah betul, sudah benar. Jadi tidak ada beda. Tidak ada pengaruh, ya. 0 itu tidak pengaruh. Itu yang diuji sebenarnya. Ya. Anda itu sebagai peneliti mengajukan alternatif atau hipotesis alternatif. Ini loh, ini berpengaruh terhadap ini berdasarkan penelitian si A, si B, si C. Ini variabel ini berpengaruh terhadap ini, X berpengaruh terhadap Y berdasarkan penelitian si A, si B, si C. Nah, itu namanya hipotesis alternatif. Itu kalau di tesis berarti saya kejar itu ya. Yang hipotesis, tesis. Nah, setelah itu dari kriteria pengujian tersebut ya, sudah jelas gambarannya bahwasanya hipotesis 1, 2, 3 dan seterusnya, populasi yang diamati siapa, bagaimana mengambil samplingnya, kemudian alat analisisnya apa, kemudian kriteria pengujian hipotesisnya tadi sudah disebutkan misalnya ya, lalu dikerjakanlah penelitian tersebut, kemudian datanya ya, atau result ya, hasilnya adalah seperti apa, sehingga result menyampaikan temuan dan menjelaskan apa yang ditemukan, menunjukkan bagaimana hasil-hasil baru berkontribusi pada kumpulan pengetahuan ilmiah, mengikuti urutan logis berdasarkan tabel dan gambar yang menyajikan temuan untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis. Result. Jadi di situ akan ada gambaran tentang responden, itu lebih penting ya. Siapa sebenarnya responden itu? Karena responden mencerminkan populasi, jangan dilewatkan responden. Mulai dari jenis kelamin, kemudian usia bila memang perlu ya, kemudian tingkat pendidikan, pekerjaan, dan background variabel faktor demografi lain yang kemungkinan nanti akan memperkuat hasil analisis dan discussion. Jadi jangan asal mencantumkan nama, jenis kelamin, malah nama suruh ngisi. Nama suruh ngisi gak akan mau. Karena takut kerahasiaannya. Kemudian usia suruh ngisi sendiri tidak akan diisi. Budaya orang timur, ya, orang Indonesia atau orang timur, kalau suruh menyebutkan usianya berapa, pasti nggak diisi. Ayo coba. Nah, Mbak Sepoli, kalau ditanya usianya berapa, pasti nggak dijawab. Saya juga kalau ditanya usia Bapak berapa? 17. 17 lebih. Ya. Malu karena menyebutkan usia sendiri, malu, sehingga jangan disuruh mengisi kalau usia itu, tapi diberikan range atau interval. Usia berapa sampai berapa, usia berapa sampai berapa, ya. Suruh nyentang nanti pada kategori tersebut, kategorikal. Ya. Sehingga data yang dihasilkan nanti berupa data kuantitatif. Sebenarnya riset kuantitatif kan memang kalau dari di social science itu dari informasi kualitatif harus ditransfer atau ditranspos ke kuantitatif. Caranya tadi bisa dengan cara nominal tadi ya, cara nominal dengan kategori. Tapi kalau nominal tidak bisa untuk regresi. Ingat loh ya. Kecuali regresi logistik. Oke.
Method, result, kemudian apa ya, ini result. Itu juga perlu adanya tabel-tabel, memang perlu tabel pendukung ya, tentang karakteristik demografi, ya. Kemudian hasil dari statistik, analisis statistiknya seperti apa, nah, itu juga tabel. Setelah itu baru ke analisis. Analisis adalah kesempatan Anda untuk mengkontekstualisasikan dan menjelaskan bukti untuk pembaca Anda. Analisis Anda mungkin memberikan tahu pembaca mengenai mengapa bukti itu penting, apa artinya, atau bagaimana bukti itu terhubung dengan ide-ide lain dalam tulisan Anda. Terus baru discussion. Biasanya analisis and discussion digabung juga ada. Analisis and discussion. Ini discussion atau conclusion. Menjelaskan apa arti hasil tentang apa yang sudah diketahui tentang subjek, menunjukkan bagaimana hasil berhubungan dengan harapan dan literatur yang dikutip sebelumnya, menjelaskan bagaimana penelitian telah memajukan tubuh pengetahuan ilmiah, menguraikan langkah-langkah selanjutnya untuk studi lebih lanjut. Itu biasa di conclusion. Discussion dan analisis dan discussion bisa jadi satu. Ini discussion, conclusion atau discussion. Itu yang dimaksud dengan imrat. Ya. Jadi hampir semua jurnal-jurnal fisik ataupun social science itu menggunakan skema ataupun format imrat. Dan imrat itu direferensikan menggunakan APA biasanya, American Psychological Association, APA. Oke. Nah, ini contohnya analisis and discussion. Dan yang lebih penting lagi adalah acknowledgement. Di bagian akhir setelah conclusion biasanya ada acknowledgement, yaitu mengakui berbagai kontribusi pekerja lain. Jadi kalau teman-teman Anda membantu para peneliti, mungkin pengurusan distribusi kuesioner, kemudian mungkin izin dari pemerintah daerah, itu jangan lupa disebutkan di acknowledgement. Dan referensi, yaitu sumber sebelumnya karya yang diterbitkan, termasuk informasi bukan dari eksperimen dan bukan pengetahuan umum. Referensi ya. Jadi beberapa jurnal itu ada yang menghendaki kalau di inovatif marketing itu minimal 40-50, tapi faktanya ya di atas itu. Punya saya yang tahun lalu 69 referensi, sekarang ini yang mau terbit 85 referensi untuk satu artikel. Karena itu tidak boleh tidak ada di tes kemudian ada di daftar pusaka, itu tidak boleh. Harus ada di daftar pusaka dan harus ada di teks. Artinya kita sudah membaca. Jadi nanti reviewer pasti menanyakan biasanya, diuji secara tidak langsung. Ini kok nggak ada di daftar pustaka, ini kok nggak ada di teks, itu sudah. Kalau kita tidak paham betul, hilang yang mana, yang harus ditambahkan lagi, itu masih keliru nanti. Oke, setelah itu before submission, skim the article without taking notes, dibaca secara kasar, secara cepat ya. Baca abstrak, itu akan memberi tahu Anda temuan utama artikel dan mengapa itu penting. Kemudian baca dulu gambaran besarnya seperti apa, catat istilah atau teknik apapun yang perlu Anda definisikan. Catat pertanyaan atau bagian yang tidak Anda mengerti. Jika Anda tidak terbiasa dengan salah satu konsep kunci dalam artikel, carilah di buku teks. Tapi kalau Anda punya temannya ya, seperti ini. Jadi sebelum di submission memang sebaiknya diberikan kepada teman Anda atau kepada orang lain untuk membaca. Ya. Paham apa tidak? Jika tesis skripsi juga gitu. Saya kalau habis skripsi langsung ke saya tidak mau. Suruh temanmu dulu baca dulu. Paham apa enggak? Dan baca kembali artikel dengan lebih cermat, terutama bagian metode dan hasil atau kesimpulan. Perhatikan grafik, tabel, dan diagram dengan cermat. Reviewer sangat detail sekali. Punya saya juga ketemu. Ternyata dengan presentasinya tidak tepat, 0 komanya di belakangnya itu loh.
Kalau di jumlah lagi tidak ketemu 100. Ternyata pembulatan itu juga harus hati-hati. Jangan sampai ketemu 101 atau 100,01 karena pembulatan itu. Cobalah untuk menafsirkan data terlebih dahulu sebelum membaca keterangan dan detailnya. Pastikan Anda memahami artikel sepenuhnya. Ajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang penelitian ini seperti masalah apa yang dibahas dalam studi, mengapa itu penting. Nah ini, masalah apa sebenarnya dibahas dalam studi tersebut, mengapa itu penting, itu juga menjadi pertanyaan. Dalam pendahuluan sudah kelihatan, mengapa itu penting untuk teliti. Apakah metodenya bagus? Apakah temuan didukung oleh bukti? Apakah mereka unik dan didukung oleh pekerjaan lain di lapangan? Apakah penelitian dapat diulang atau replikasi atau rekonstruksi? Ya. Kalau iya berarti bagus ya. Berapa ukuran sampelnya? Ya. Sekarang zamannya adalah big data. Kalau sampelnya Anda di bawah 100 nggak payu ya. Karena terlalu terlalu naif untuk merepresentasikan populasi yang ribuan atau mungkin malah tidak terbatas. Apakah ini mewakili populasi yang lebih besar? Nah ini variabel apa yang dianggap konstan? Apakah ada kontrol? Faktor apa yang mungkin mempengaruhi hasil? Kemudian tulis ringkasan artikel tersebut. Jelaskan artikel tersebut dengan kata-kata Anda sendiri untuk menyaring artikel tersebut hingga ke esensi ilmiahnya. Catat poin-poin kunci, tujuan studi, pertanyaan yang diajukan, asumsi, temuan, dan kesimpulan utama, pertanyaan yang belum dijawab, dan kejutan apa. Nah, begitulah ini projectnya, how to write and publish scientific paper. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Pertanyaan untuk tugas project, jangan sampai gagal ya. Karena kadang-kadang disepelekan, dianggapnya kuliah kalau sudah sudah presentasi sudah selesai, dianggapnya gitu. Kemudian satu nanti ini mau upload di YouTube saya. Yang ke depan saya usahakan bagaimana membuat studi kasus. Kalau tidak salah kan dulu tugasnya adalah membuat studi kasus. Jurnal dan studi kasus. Studi kasus juga menjadi karya ilmiah apabila ditulis dengan cara-cara yang ilmiah. Ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Baik, silakan, Mas. Tadi kan bahas tentang standar quality itu ya, Pak ya? Atau SQ itu. Nah, kalau misalnya nanti ingin membawakan seperti contoh ini standar waktu dalam proses misalnya teller dalam bekerja dalam 1 kali nasabah gitu, Pak. Itu masuknya di strategi pemasaran jasa atau apa ya, Pak? Sebentar, ini kayaknya kok konteksnya tidak ke sana ya. Kita masih membahas cara menulis karya ilmiah. Ya, saya ingin membahas terkait ini, Pak. Kalau mau tesis itu, Pak. Oke. Ingin bertanya, misalnya saya membawa tentang ini standar waktu dalam. Oke, gini, kembali ke introduction. Ya. Kembali ke introduction. Jadi dalam introduction tersebut, kira-kira fenomena umumnya itu apa? Ya. Fenomena umum yang sekarang terjadi itu apa? Sehingga kemudian fakta-fakta apa yang Anda miliki ya? Sehingga apakah itu menjadi penting untuk diteliti? Itu yang lebih penting ya. Apakah itu memang penting untuk diteliti? Kalau tidak penting, ya misalnya begini. Fenomenanya adalah sekarang perbankan adalah benar perbankan ya. Perbankan. Di Indonesia atau Jawa Timur pada khususnya perbankan fenomenanya adalah mengarah ke berbasis agama atau berbasis syariah gitu ya. Hampir semua bank sekarang seperti itu. Ya. Karena mengingat mayoritas di Indonesia adalah muslim, 90%, sekian 95% itu muslim. Jadi perbankan mau tidak mau harus mengadopsi sistem perbankan syariah. Beramai-ramai ke sana. Kemudian apakah memang sudah siap ya sebenarnya sistemnya, human capitalnya, apakah sudah siap? Nah, itu menjadi permasalahan sebenarnya. Apakah perbankan human capitalnya, sistemnya sudah siap? Itu perlu untuk diteliti. Gampangnya seperti itu, Mas ya. Oke. Cara permasalahan lain kalau di perbankan misalnya begini.
Em, Berdasarkan laporan tahunan terjadi penurunan omset debitur ya, orang peminjam itu debitur ya. Ya Pak, debitur Pak. Debitur. Dari waktu ke waktu terjadi penurunan debitur. Nah, itu permasalahan sudah jelas sekali itu. Secara umum sebenarnya harusnya di kondisi sekarang pemulihan ekonomi dari krisis itu harusnya kan naik, debitur harusnya naik. Tapi yang terjadi di bank tersebut adalah terjadi penurunan jumlah debitur dari waktu ke waktu. Nah, itu permasalahan. Ada apa? Itu ya. Itu menjadi penting untuk diteliti. Jadi tidak semata-mata melihat berita si A sudah seperti ini, kemudian Anda ikut, itu tidak semata-mata seperti, walaupun itu nanti Anda mungkin mengacu ke sana sebagai replikasi. Itu ya. Untuk lebih jelas nanti konsultasi ke dosen pembimbing. Yang lain. Pak, Jadi di introduction, izin. kuncinya di introduction. Oke ya. Mas Rival. Ya, Pak, mau tanya. Ini kan proyeknya kan bikin jurnal ya, Pak. Yang saya tanyakan kan di dalam jurnal itu juga ada hasil penelitiannya, Pak. Jadi kita ada waktu untuk meneliti gitu ya, Pak. Iya, betul. Jadi memang terus ya terus lagi. Yang saya tanyakan untuk judulnya, Pak. Ini kan masalah global internasional. Apakah judulnya itu ada kaitannya dengan mata kuliah ini atau bebas, Pak? Seperti itu. Oke, saya jawab ya. Jadi memang harus kontekstual dengan mata kuliah ini. Makanya dari pertemuan ke pertemuan kita membahas apa itu sebenarnya bagian-bagian atau yang ada dipelajari di mata kuliah global marketing. Jadi dari situ nanti kan akan nyantol, oh sebenarnya permasalahannya ini ada, bisa diteliti. Sebenarnya ini masalahnya bisa diteliti kaitannya dengan teori global marketing gitu ya. Ya kalau bebas ya, untuk apa kita belajar teori ini? Pak, misal kalau di tempat kerja gitu Pak, tidak ada hubungan dengan global marketing atau nggak ada kasus seperti itu Pak. Apakah kita boleh pakai kasus di tempat kerja teman gitu Pak? Begini, sebenarnya kenapa kemarin saya standar petik mewajibkan kasus yang ada di tempat kerja. Pertama adalah Anda itu setiap hari berkecimpung di situ, ya, alasan saya. Otomatis Anda tahu sebenarnya ada apa, ya. Ada apa, permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, itu paling tahu itu Anda. Kemudian alasan berikutnya adalah nanti ini bisa menjadi bahan untuk tesis Anda, ya. Bahan untuk tesis Anda. Jadi sekaligus Anda bekerja, sekaligus Anda mengamati, sekaligus membuat laporan awal ini untuk karya ilmiahnya, kemudian Anda sekaligus mencari data, ya. Nanti pada saat Anda mau tesis, ya, jelaskan kepada pembimbing, kepada Keprodi, saya sudah mulai mengerjakan jurnal, sudah terbit ini, dan saya sudah melakukan penelitian ini, insya Allah itu akan lebih cepat. Ya. Kan ada jalur, istilahnya jalur fast track ya. Tesis skripsi sekarang ada jalur fast track. Nah, pada saat sekarang Anda sudah mulai mencari data, Anda boleh menghubungi mungkin calon pembimbing saya itu siapa yang cocok, itu sudah Anda konsultasi informal. Anda tinggal lapor ke Kaprodi, saya sudah konsultasi informal dengan Pak ini, sudah sepakat, sudah menghasilkan seperti ini, apalagi sudah publish jurnal itu kan. Kalau saya anaknya sudah publish jurnal, sudah tidak begitu banyak baca ya. Tinggal editing, silakan diedit, temanmu suruh ngedit, jangan saya suruh ngedit. Biasanya kalau saya begitu, ya. Untungannya itu. Kalaupun memang terpaksa, katakanlah kejadian yang saya bimbing, gini, kenapa saya melakukan itu? Kejadian yang saya bimbing, anaknya bekerja di perusahaan BUMN A, kemudian dia membuat tesis malah di luar itu, di toko buku. Itu bingung pada saat ujian tes proposal pun dia bingung, entah apa aja ya.